Big Bangers, kalau Anda jomblo atau belum menikah atau ditinggal istri, jangan khawatir. Ada juru selamat. Jadi kalau Anda lapar, cukup dengan membuka satu botol kecil ini. Apa di dalamnya nanti saya akan kasih tahu. Kemudian berikan air secukupnya. Ini baru belajar 5 menit yang lalu. Sudah. Kemudian kita tutup. Mentor sini, lihat dong. Iya, jangan dari jauh. Anda kok kayaknya takut betul saya masuk. Kemudian dikocok, ya sambil nyanyi-nyanyi, ngobrol begini kan. Kocok. Ini katanya ya, nggak lama, tapi tadi nggak tahu berapa lama harusnya. Baik. Cukup. Jadi tahu kita sedang masak apa ini? Tahu. Tidak usah bingung, karena di sini ada mentega, ambil, taruh di nampan. Setelah itu kemasan yang sudah dikocok tadi dituangkan. Bim salabim, ada kadabra. Mantap. Cakep. Iya, maka kita aduk-aduk dikit. Tapi sebelum itu, Big Bangers, mari kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berawal dari tugas kuliah S2 Pemasaran, 6 mahasiswa IPB, M. Harun Al-Rashid, Izan Faikar, Anissa Nur Fajrina, Mustika Rimadani, Anindila Fitria, dan Rizka Nuriziza Fasyah menemukan inovasi telur dadar instan yang diberi nama Hans Omelette. Produk telur dadar instan ini ditujukan untuk para petualang. Selama bepergian, mereka tak perlu khawatir telur bawaannya akan pecah di jalan. Memasak telur dadar instan pun mudah. Botol berisi bubuk telur diisi air, dikocok merata, lalu dimasukkan ke penggorengan yang sudah diolesi mentega atau minyak goreng. Tidak lebih dari 5 menit, telur dadar siap untuk disantap. Produk telur dadar instan Hans Omelette telah lolos uji di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan IPB dan diakui oleh Departemen Kesehatan. Produk ini sudah dijual di koperasi IPB dan jaringan online. Ya, itu tadi cerita mengenai Hans Omelette, telur dadar instan yang dibuat. Dan ini ternyata untuk travelers ya. Jadi saya pikir tadi untuk para jomblo, suami-suami yang ditinggal istrinya, terus kemudian mereka yang kos gitu ya. Bukan, ternyata travelers yang membutuhkan ini ya. Tapi sebaiknya langsung aja ya, kita panggil 2 anak muda yang mewakili teman-temannya, Harung dan Izan. Baik, Harun, terima kasih. Izan, terima kasih sudah mau hadir di acara Big Bang Show. Ini menarik, cerita bagaimana sampai terpikirkan untuk menciptakan atau menemukan telur dadar instan. Iya, yang bisa dibikin jadi omelet macam-macam ya. Ya, telur dadar instan ini bermula dari tugas kuliah kita di Sekolah Pasca Sarjana Bisnis IPB. Ide ini muncul ketika saya melihat teman-teman saya yang suka mendaki gunung, itu biasanya mereka menaruh telur itu di dalam beras. Terus saya tanya, kenapa ditaruh dalam beras? Mereka bilang supaya nggak pecah kalau nanti naik di gunung. Kalau pecah kan ribet, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Terus saya pikir lagi, oh kalau gitu bisa dong nanti kalau saya coba keringkan telur ini, terus nanti saya coba formulasi ulang, nanti dia sampai di atas gunung, tinggal tambah air, terus tinggal kocok, tuang. Nah ide ini yang awalnya saya bawa ke grup di sekolah pasca sarjana saya. Akhirnya dibantu sama teman-teman mengenai dari branding, packaging gitu ya. Dari kemasan segala macam, terciptalah Hans Instant Omelette ini. Kemudian berkembang dipakai oleh siapa aja sekarang ini? Memang awalnya kita promosi, terus yang bayar kita tuh banyaknya traveler. Tapi setiap kita pameran nih, kita beberapa kali pameran di Jakarta, di Bogor, di Bandung. Setiap pameran tuh banyak anak kecil yang tertarik karena cara masaknya sebenarnya. Jadi kayak, ya itu mama itu apa? Mau nyoba masak dong. Dan kita kan memang selalu kalau pameran emang kondisinya selalu seperti ini kan. Jadi kita masak. Akhirnya
Justru banyak ibu-ibu yang beli buat anaknya. Nah, ada aturan cara memasaknya nggak? Ada. Di sini ada cara Oke, gimana saya baca cara ya. masaknya. Komposisi telur ayam, garam, Emulsifier. dan bahan lainnya. Cara membuat: tambahkan air hingga adonan mencapai batas stiker ini ya. Yap, Atas butter stiker sticker. ya. Ya, kocok botol hingga adonan merata. Adonan siap untuk dimasak. Petunjuk: simpan di tempat yang sejuk, jangan disimpan di kulkas. Hindari dari barang yang berbau tajam dan jangan dimakan dengan botolnya. Itu karangan saya yang terakhir ya. Oke, coba bagaimana cara masaknya? Kita tuangin airnya. Terus kita bisa tambahkan apa lagi nih? Kalau dilihat ada apa, keju di situ? Oh, Iya, ada. bisa nanti kalau misalnya mau ditambahin cabai langsung ke dalamnya juga bisa. Serius? Ya bisa. Oh, Potongan cabai. potongan cabai Iya, ya. potongan Iya, cabai. dimasukin, dikocok. Iya. Emang margarinnya harus sebanyak apa segala segala macam. macam. Oh iya, iya. Ya makanya dikasih ruang Bill supaya bisa masuk bawang, cabai ya. Oh lucu-lucu, Om Urais boleh dicoba. Jadi bisa dikasih cabai di atasnya. Jadi memang harus dikasih petunjuk yang set. Tinggal kita tekan-tekan. Jadi ini per botolnya dijual berapa ini ya? Kalau kita jualnya per pack sih Oh, per sebenarnya. pack. Satu pack satu isinya Per pack isinya 6. 6. Berapa harganya? 39.000. Itu harga di pasar ya? Iya. Ini bisa diperoleh di mana saja nih? Ini bisa diperoleh kalau misalnya di tempat, kita jualnya di Bogor sih. Ada di beberapa tempat, ada di koperasi IPB. Heeh. Terus ada juga kita nitip di toko-toko yang ada di di Bogor. Online ada? Nah, kebanyakan justru konsumen kita belinya dari online. Online. Oke. Oh, dikasih dari atasnya lagi. Menarik. Oke. Teneng. Maka di gunung kita bisa makan makanan seperti ini ya. Ini sudah melalui Departemen Kesehatan belum? Udah, Oh, ada Dinkes Dinkes ya. Bagaimana rasanya? Lebih rasa keju ini kelihatannya ya. Oh ini ada kejunya. Oke. Tapi protein pasti ya, masih protein. Billy, semua orang cobanya dikit-dikit, Billy kenapa? Lapar. Boy. Oh, ini sudah betul-betul dipasarkan ya inovasi Udah ini ya? berapa besar ya productivity? Intensitasnya berapa sama yang kerja mungkin? Selama kita kan udah berjalan kurang lebih 1 tahunan ya. 1 tahunan kita kalau dari hasil penjualan sih kita sekitar selama setahun tuh sekitar 8.000 botol lah. 8.000 botol. 8.000 botol, berarti sekitar 1.300 kemasan. Baik, kita harapkan satu hari nanti kita bisa lihat produk-produk ini ada di semua. Inilah akhir dari Big Bang Show kali ini. Kita akan ketemu di Big Bang Show berikutnya. Jangan lupa pada hari Minggu pukul 8:05 malam hari. Akhir kata, selalulah berbuat baik, selalulah terus berlanjutkan kebaikan itu. Do more, do good, Big Bang.